Kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1956, pemerintah Kabupaten Klaten menjadikan Rawajombor ini sebagai objek wisata. Perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan Orde Baru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, saat ini Datar Media berada di Rawajombor yang terletak di Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan melihat-lihat suasana Rawajombor ini dengan naik perahu. Simak videonya sampai selesai. Rawajombor ini memiliki luas sekitar 198 hektar dan memiliki kedalaman sekitar 4,5 meter. Kemudian dikelilingi oleh tanggul selebar 12 meter sepanjang 7,5 kilometer. Pada awalnya Rawajombor ini adalah dataran cekungan yang selalu tergenang oleh air akibat limpasan dari Sungai Ujung dan Sungai Dengkeng yang terletak di barat daya dari Rawajombor ini. Genangan memuncak pada saat musim hujan sehingga luas genangan ini mencapai 500 hektar. Kemudian perkembangan awal dimulai pada tahun 1901, di mana pada saat itu Sinuwun Pakubuwono ke-10 yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda merintis pembukaan perkebunan tebu dengan mendirikan pabrik gula Manesharjo yang berada di Pedan. Kemudian pembangunan dimulai pada tahun 1917 dan diselesaikan pada tahun 1921 dengan menjadikan saluran irigasi yang memotong perbukitan sepanjang 1 km untuk mengalirkan air Rawajombor ini ke areal perkebunan yang ada di Pedan. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pada saat pendudukan Jepang, perusahaan ataupun pabrik gula yang ada di Pedan atau pabrik gula Manesharjo ini mengalami kebangkrutan. Kemudian pada tahun 1943 hingga 1944, Jepang kemudian menjadikan Rawajombor ini sebagai waduk dengan membangun tanggul selebar 5 meter sehingga luasan Rawajombor ini menjadi sekitar 180 hektar. Kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1956, pemerintah Kabupaten Klaten menjadikan Rawajombor ini sebagai objek wisata. Perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1900
1967 hingga 1968 Rawa Jombor ini dibangun, dikembangkan lagi dengan memperkerjakan tahanan-tahanan politik, dengan melebarkan tanggul dari 5 meter menjadi 12 meter dan dikerjakan kurang lebih 7 bulan dengan melibatkan sekitar 1.700 tahanan politik yang ada waktu itu. Sehingga luasan dari Rawa Jombor ini secara keseluruhan menjadi 198 hektar hingga saat ini. Saat ini menjadi destinasi wisata atau tujuan wisata air, dan banyak disewakan perahu-perahu getek untuk keliling Rawa Jombor ini. Di samping itu juga terdapat banyak rumah makan apung yang bisa menjadi tempat wisata kulineran. Kemudian di sisi lain, di tepi-tepian yang dikelilingi oleh perbukitan Jiwo ini juga menjadi arena pemancingan. Nah, inilah kenampakan perbukitan yang mengelilingi Rawa Jombor ini dari atas perahu atau getek. Perbukitan Jiwo ini tersusun oleh batuan pratesier yang memiliki umur kisaran antara 66 hingga 99 juta tahun yang silam. Susunan batuan yang membentuk perbukitan yang mengelilingi Rawa Jombor ini terdiri dari batuan malian yang berupa sekis hingga sekis pika, kemudian filit hingga batu sabak. Di samping wisata air Rawa Jombor ini juga terdapat wisata alam Bukit Sidoguro yang hanya buka setiap hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Kemudian di seputaran sekitar perbukitan-perbukitan ini juga terdapat tempat-tempat wisata lain yang kebanyakan adalah wisata religi. Antara lain Puncak Jabal Kat dengan makam Sunan Pandanaran, kemudian di Gunung Cakaran yang berupa makam dari Syekh Domba. Untuk setiap pengunjung dikenakan tarif 5.000 sudah bisa mengelilingi Rawa Jombor ini. Nama Jombor dulunya merupakan nama sebuah desa yang ada di sekitar cekungan yang selalu tergenang sehingga membentuk rawa. Sehingga pada akhirnya karena selalu tergenang dan kena limpahan air dari Kali Dengkeng serta air dari Kali Ujung, sehingga penduduk bergeser pindah sehingga menjadi apa yang dinamakan dengan Desa Kerakitan yang ada sekarang ini. Karena selalu tergenang maka disebut dengan Rawa, dan Jombor adalah nama desa yang dulunya ada di sekitar genangan air yang ada di cekungan dataran tersebut. Nampak di kejauhan deretan pegunungan selatan yang ada di belakang dari jajaran perbukitan Jiwo Barat ini.
Demikian perjalanan kita, liputan tentang Rawa Jombor yang diambil dari atas perahu getek ini. Nah, semoga pengunjung bisa menikmati suasana yang ada di Rawa Jombor ini yang sungguh mengasihkan buat acara keluarga maupun untuk rombongan reunian. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya, tetap bersama Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.